أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Adapun yang bisa kami berikan untuk saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, baik di Jawa maupun luar Jawa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tentunya yang paham berbahasa Indonesia dan semisalnya, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini adalah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sabda beliau, usikum bittaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyya. Artinya, aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin adalah seorang budak dari negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Karena sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dan kita berada di tengah-tengah manusia yang penuh dengan kesesatan dan penuh dengan kerusakan. Oleh karena itu kita dianggap asing di hadapan mereka dan tidak perlu khawatir, karena kita asingnya hanya di hadapan manusia. Yang kita khawatirkan adalah kalau seandainya kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu kita khawatirkan. Adapun kita di dunia ini banyak orang yang mengucilkan, menggunjing, mencaci maki, menghina, memojokkan dan semisalnya, sabar, barakallahu fikum. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan para rasul dan jangan tergesa-gesa. Karena sebenarnya orang-orang yang asing di mata manusia adalah orang-orang yang mereka menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Datang hiburan dari Rasulullah SAW. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Agama Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Namun beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Asing di sini tentunya asing di hadapan manusia, di pandangan manusia, karena orang tersebut mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Haq. Oleh karena itu mereka anggap manusia-manusia yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut asing di hadapan mereka. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang menerapkan, mengajarkan, atau mengambil atau mengamalkan, mengilmui Al-Quran dan Sunnah tidak asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita cari, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun asingnya kita di hadapan manusia, santai saja, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Memang seperti itulah keadaannya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang Rasulullah sudah mengabarkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum.
Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek daripada yang sebelumnya, hingga kalian jumpa kepada Rabb kalian. Kemudian juga datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawahu Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana seseorang bersabar di tengah-tengah manusia tersebut di atas agamanya, bersabar di atas al-haq, bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sangat panas sekali, namun butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahmatullah alaih, beliau mengatakan, al-muttabi' lis-sunnah kal qabid 'alal jamri. Berpegang teguh dengan atau mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sangat panas sekali, banyak ujian, banyak halangan, banyak rintangan, cacian, makian, pengusiran dan semisalnya. Namun butuh kesabaran, karena seseorang manakala berada di atas Al-Quran dan Sunnah, berada di atas petunjuk yang benar, itu merupakan kenikmatan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan, waqad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was-sunnah. Sungguh telah berputar atau telah sepakat ucapan para salaf bahwasannya keutamaan dan karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam was-sunnah. Kemudian juga Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menghibur kita semuanya agar kita senang, bangga, bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah, continue di atas Al-Qur'an dan Sunnah hingga akhir hayat nanti. Itulah yang kita harapkan. Allah taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka dengan itu berbahagialah kalian, senanglah kalian. Karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta, kegemerlapan atau kekayaan dunia dan yang semisalnya. Nasallallahu at-taufiq wal hidayah wa nasallahu azza wa jalla an yusabbitana ala kitab was sunnah hatta nalqah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillah.